Halo semuanya, perkenalkan saya Stevo. Saya Nathanael Sugiarto. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai boykot konsumen dan brand activism, yaitu bagaimana pergerakan sosial dan isu geopolitik yang berkembang di internet mampu mengubah preferensi konsumen terhadap suatu merek secara drastis, serta strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memulihkan citra mereknya. Di era digital seperti sekarang, keputusan konsumen itu tidak lagi hanya dipengaruhi oleh harga dan kualitas produk. Konsumen juga mulai mempertimbangkan apakah sebuah perusahaan memiliki nilai dan sikap yang sejalan dengan keyakinan mereka. Oke, jadi mungkin belakangan ini kita sering melihat ya banyak kasus adanya boykot itu yang biasanya disebabkan oleh masalah geopolitik. Kita ambil contoh adanya masalah Palestina sama Israel. Akibatnya itu kan masyarakat Indonesia mereka banyak yang memboikot produk-produk milik Starbucks, McDonald's seperti itu. Nah, akibat dari boykot ini perusahaan mereka mengalami penurunan jumlah pelanggan, penjualan, sampai citra brand mereka itu juga ikut terdampak secara negatif. Jadi dengan adanya fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial itu memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menentukan bagaimana arah perilaku konsumen saat ini. Nah, jika kita melihat dari sudut pandang teori perilaku konsumen, ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa gerakan boykot itu dapat mengaruhi keputusan pembelian. Ya, yang pertama adalah persepsi konsumen. Persepsi merupakan bagaimana konsumen memahami atau menafsirkan informasi yang mereka terima. Ketika konsumen memperoleh informasi bahwa suatu merek dianggap mendukung pihak tertentu dalam sebuah konflik, maka persepsi mereka terhadap merek tersebut bisa berubah menjadi negatif, meskipun kualitas produknya itu tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi seringkali lebih berpengaruh dibandingkan fakta yang sebenarnya. Faktor selanjutnya adalah pengaruh sosial. Seperti yang saya bilang tadi, media sosial itu pengaruhnya sangat besar ya untuk menganalisa pergerakan konsumen. Jadi media sosial ini dia memungkinkan informasi itu untuk disebarkan secara cepat dan dia jangkauannya itu sangat besar. Sosial media ini juga menjadi sarana bagi influencer, tokoh publik maupun komunitas untuk mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan pembelian produk. Jadi mungkin gara-gara sosial media ini dan dengan adanya gerakan boykot, banyak konsumen ini akhirnya ingin mengikuti gerakan boykot karena mereka ingin menjadi bagian dari kelompok yang memiliki nilai-nilai yang sama. Nah, untuk studi kasus, sebagai contoh nyata, beberapa merek global seperti Starbucks, McDonald's pernah mengalami penurunan penjualan di beberapa negara setelah muncul seruan boykot yang berkaitan dengan isu geopolitik. Terlepas dari benar atau tidaknya semua informasi yang beredar di media sosial itu, persepsi masyarakat sudah terlanjur terbentuk sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli atau tidak membeli produk tersebut. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa reputasi sebuah merek sangat dipengaruhi oleh komunikasi publik dan opini masyarakat. Lalu bagaimana suatu perusahaan bisa mengatasi permasalahan boykot ini? Yang pertama itu perusahaan yang terdampak dia bisa melakukan komunikasi yang jelas dan transparan. Jadi mereka memberikan penjelasan apa hubungannya dan posisinya perusahaan itu bagaimana agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, perusahaan juga harus memberikan respon yang cepat ketika muncul isu yang terkait dengan hal tersebut, sehingga informasi yang beredar itu juga tidak semakin melebar. Ketiga, perusahaan juga perlu menerapkan brand activism yang konsisten. Contohnya, jika perusahaan dia bilang kalau dia mendukung suatu nilai sosial, maka dia juga harus mewujudkan omongan tersebut sebagai aksi. Dan yang terakhir, perusahaan juga harus melakukan social listening. Jadi perusahaan sering-sering pantau opini di sosial media sehingga perusahaan bisa mengetahui perubahan persepsi konsumen dari awal. Nah, ini kesimpulannya teman-teman.
Sebagai penutupnya dapat kita simpulkan bahwa gerakan boikot konsumen itu membuktikan bahwa perilaku konsumen di era digital telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Keputusan membeli tidak lagi hanya dipengaruhi oleh harga dan kualitas produk, tetapi juga oleh persepsi yang sudah dibilang tadi, sikap, nilai moral, serta pengaruh sosial yang berkembang di media sosial. Oleh karena itu, perusahaan tidak cukup hanya menawarkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu menjaga reputasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta memahami perilaku konsumennya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima Terima kasih. kasih.